kita setiap muslim pasti mengharapkan untuk mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Setiap kita pasti berharap ingin mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Dan untuk mendapatkan syafaat Rasulullah SAW itu memiliki syarat-syarat yang harus terpenuhi. Dan jika seseorang mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, maka dia adalah orang yang paling bahagia. Oleh karena itu Rasulullah SAW dari sahabat Abu Hurairah, beliau bersabda, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah." Wahai Rasulullah, manusia siapa yang akan bahagia, yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat nanti? Maka ketika mendengar pertanyaan sahabat Abu Hurairah, maka Rasulullah SAW menjawab, "Laqad dhanantu ya Abu Hurairah alla yas'alani an hadzal hadits ahadun awwal minka." Aku sudah mengira, wahai Abu Hurairah, tidak ada yang bertanya seorang pun yang lebih dahulu berkaitan tentang ini selain engkau. Lima ra'aitu min hirsika 'alal hadits, yang mana aku melihat kesungguhanmu dalam mendapatkan hadis. Maka dijawablah oleh Rasulullah SAW, "As'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi." Orang yang paling bahagia mendapatkan syafaat Rasulullah SAW pada hari kiamat nanti adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, khalisan min qalbi, ikhlas dari hati. Dia harus meninggalkan segala penghambaan diri kepada selain Allah. Dia yakin dengan kalimat yang dia ucapkan. Oleh karena itu, ketika seseorang dalam kondisi sakaratul maut, ada kisah ya, ketika itu ada seorang pemuda yang mana Nabi SAW menghadiri proses meninggalnya dalam kondisi sakarat. Maka ditanya oleh Nabi SAW, "Kaifa tajidu?" Bagaimana engkau menjumpai dirimu saat ini dalam kondisi sakarat? Maka orang tersebut mengatakan, akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aku juga berharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yajtami'ani fi qalbi imri'in, tidaklah berkumpul pada hati seseorang dalam kondisi seperti ini kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rasa aman dari apa yang dia takutkan dan akan memberikan apa yang dia harapkan. Jadi Bapak Ibu, ketika seseorang dalam kondisi sakaratul maut, maka dua amalan hati, yaitu rasa takut dan rasa harap. Karena nggak bisa kita mengamalkan amalan yang lain. Sholat tidak bisa. Tapi ketika saat itu ada amalan hati yang harus ada, yaitu rasa harap, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan takut terhadap siksaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan berikan rasa aman dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan apa yang dia harapkan. Bapak Ibu yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga bersabda, "Inna likulli nabiyyin da'watan mustajabah." Sesungguhnya setiap nabi itu memiliki doa yang mustajab. Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah fahiya na'ilatun insyaallah man mata la yusyriku billahi syai'an. Sesungguhnya setiap nabi memiliki doa yang mustajab, dan sesungguhnya aku menyembunyikan doaku sebagai syafaat untuk umatku pada hari kiamat. Barang siapa yang dia mengucapkannya, yang mana dia akan memperoleh syafaat tersebut jika dia meninggal dunia dalam kondisi tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Dan inilah syarat yang diberikan oleh Rasulullah SAW dalam hidup ini, dalam mencari rezeki, dalam segala-galanya kita menyandarkan segala urusan kita hanya kepada
Allah Subhanahu wa taala.